Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena tidak bisa berenang, seorang bocah berusia 12 tahun tewas tenggelam saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Desa Getas Rejo, Kabupaten Grobogan. 2 calon haji asal embarkasi Solo meninggal dan dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Karena sumur tidak tertutup, seekor kucing terjatuh dan terjebak dalam sumur sedalam 8 meter di Kabupaten Sragen. Seekor kucing terjebak ke dalam sumur warga selama 2 hari di daerah Jenar, Kabupaten Klaten. Beruntung petugas damkar berhasil mengevakuasi kucing malang ini dengan selamat. Setelah 2 hari terjebak dalam sumur, kucing malang ini akhirnya berhasil dievakuasi tim damkar dan BPBD Sragen Selasa pagi. Beruntung kucing dalam kondisi sehat. Kucing ini terjatuh dalam sumur sedalam 8 meter sejak 2 hari lalu. Pemilik berupaya mengangkatnya dengan menggunakan tali, namun gagal. Proses evakuasi oleh tim damkar gabungan baru berhasil dengan menggunakan tripod. Petugas harus mengenakan masker dan tabung gas saat menuruni sumur untuk mengantisipasi gas beracun. Ada suara di hari, ada suara, kemudian kami lihat ke dalam suara itu, ternyata kucing sudah berada di lubang bekas sanyo, terjebak di situ, nggak bisa diangkat. Masih hidup. Kondisi kucingnya masih hidup. Cuma kita juga sudah berusaha pakai tali, pakai keranjang, tapi kucingnya juga tidak mau. Evakuasi kucing yang sudah 2 malam masuk ke dalam sumur. Kedalaman sumur itu kurang lebih 8 meter. Mengantisipasi suatu waktu mungkin ada gas atau sejenis itu. Belajar dari kasus ini, warga diimbau untuk memasang papan kayu atau penutup sumur untuk mencegah hewan peliharaan jatuh ke dalam sumur. Dari Prasetyo melaporkan dari Sragen. 2 jemaah haji asal Banjarnegara dan Kabupaten Tegal meninggal dunia. Jasad keduanya telah dimakamkan di pemakaman Baki yang terletak di sebelah timur Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Hingga 13 Mei 2025, 2 jemaah haji yang berangkat melalui embarkasi Solo meninggal dunia. Yang pertama bernama Daimah Suwaryo, asal Banjarnegara yang tergabung dalam kloter 4. Almarhumah wafat di pesawat pada 3 Mei 2025 dalam penerbangan ke Tanah Suci. Jemaah yang kedua bernama Nur Kusmitro Sudarno, asal Kabupaten Tegal yang tergabung dalam kloter 17. Almarhum meninggal dunia di Madinah pada tanggal 9 Mei 2025. Kedua jenazah telah dimakamkan di pemakaman Baki, Madinah, Arab Saudi. Jemaah wafat sampai dengan saat ini tercatat ada 2 dari kloter 4 Kap Banjarnegara 1 dan kloter 17 dari Kap Tegal 1. Bagi jemaah yang wafat dalam perjalanan haji atau di Tanah Suci, maka petugas haji akan melaksanakan badal haji. Pihak pemerintah akan memberikan asuransi kepada pihak keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Presiden Prabowo Subianto akan berkurban untuk kota Tegal saat Idul Adha nanti. Prabowo memilih sapi jumbo lokal jenis Simmental Limousin melalui seleksi yang cukup ketat. Dan berikut kita lihat penampakan sapi kurban Prabowo. Ini adalah bejo, sapi yang dipilih Prabowo untuk disembelih saat Hari Raya Idul Adha nanti. Sapi ini berjenis Simmental Limousin yang memiliki bobot sekitar 1 ton lebih. Sapi kurban ini dibeli dari peternak lokal di Desa Dampiak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Sebelum terpilih menjadi sapi kurban presiden, Bejo melalui seleksi yang cukup ketat. Ia mengalahkan 2 sapi lain. Dinas Peternakan pun terus memantau kesehatan Bejo hingga Idul Adha nanti. Kemarin sudah ada
kedinasan peternakan yang ke sini untuk melakukan survei hewan kurban ya, khususnya untuk bantuan Presiden. Itu memang di sini sudah melakukan survei sampai 2-3 kali ke sini untuk menentukan pilihan. Untuk sementara memang yang dipilih ini. Peternak kini lebih memperhatikan kesehatan dan pakan bejo. Karena juga sudah kita siapkan dari segi kesehatan maupun lainnya, termasuk pakan dan perawatan sudah kita maksimalkan. Semoga sampai hari H tidak ada kendala. Untuk menjaga kesehatan bejo, peternak secara rutin memberikan pakan dengan kandungan konsentrat dan vitamin yang cukup. Mereka juga menjaga kebersihan kandang agar bejo tidak mudah tertular penyakit mulut dan kuku. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Mahar pernikahan dari akrilik kini menjadi tren. Bentuknya yang lucu dan unik tentu saja menjadi daya tarik bagi pasangan calon pengantin. Ya, pantas saja jika kerajinan itu menghasilkan cuan ratusan juta tiap bulannya. Wah, lucu-lucu banget ya mahar pernikahannya. Ada yang warna merah muda, ada yang berlatar wayang dengan warna keemasan, dan ada juga yang berbentuk Ka'bah. Mahar pernikahan ini dibuat kekinian alias sedang tren di kalangan anak muda. Jadi wajar aja kalau pasangan muda yang hendak menikah memilih mahar yang seperti ini. Produsen sekaligus perajin mahar pernikahan di Desa Teras, Kecamatan Teras, Boyolali membuat kerajinan ini dari bahan akrilik, resin, dan polywood. Dalam akrilik mahar pernikahan biasanya tertulis nama pasangan calon pengantin, tanggal pernikahan, jumlah mas kawin seperti uang tunai atau besaran perhiasan emas. Untuk mempercantik tampilannya, perajin biasanya menambahkan aksesori bunga seperti lampu portable yang dirangkai dan disusun secantik mungkin di dalam bingkai. Uang yang dipajang di dalam akrilik ini menggunakan uang palsu serta replika perhiasan emas. Untuk penggunaan uang replika kita tetap komitmen ya. Karena dari Bank Indonesia itu sudah mengeluarkan peraturan untuk pelarangan uang asli atau uang yang dikeluarkan oleh BI itu untuk replika mahar. Jadi kita tidak memasang atau tidak menghiasi mahar kita dengan uang asli karena memang sudah dilarang. Namun dari itu kita menyiapkan uang mainan atau uang yang khusus untuk dipergunakan untuk kerajinan mahar. Desain yang minimalis serta banyaknya ragam pilihan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan calon pengantin. Tak heran jika banyak peminatnya, salah satunya Lilis. Ya karena lagi booming itu tadi warna burgundy jadinya mau ikut tren gitu. Tahunya dari mana, Mbak? Tahunya dari TikTok sama Instagram, soalnya sering banget lewat di FYP saya itu konten-kontennya memoris kan, itu mahar-maharnya bagus-bagus kayak gitu. Mahar pernikahan ini dijual mulai dari harga Rp190.000 hingga Rp1,7 juta, sesuai dengan desain dan bentuknya. Mahar pernikahan ini mampu menghasilkan omset yang cukup tinggi, mencapai Rp150 juta per bulan. Apalagi dengan kehadiran media sosial yang dapat menjangkau seluruh pangsa pasar, membuat bisnis mahar pernikahan ini makin cuan. Ya tak heran jika mahar pernikahan kekinian banjir pesanan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.